hari ini, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa ya. Siapa? Dewi? Oke Dewi, silakan duduk aja dulu. Sebelum mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kita datang pada-Mu untuk bersyukur atas semua berkat dan segala pada pagi hari ini yang bisa berkumpul mengganti kegiatan belajar mengajar kami dari awal ke sekarang. Kita selalu berdoa-Mu dalam Yesus Amin. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, sehat? Sehat. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Bentar ya, ibu absen dulu ya. 11 AKL 2 ya. 11 AKL 2. Ada yang tidak hadir ya? Atas nama siapa? Rika. Keterangannya apa kan? Sakit ya. Oke, itu yang lain hadir semua. Kita doakan bersama ya, semoga Rika lekas sembuh ya. Oke, udah cek kehadiran kalian. Sekarang sebelum memulai kegiatan supaya kalian semangat, nanti ke depannya ibu mau ajak kalian ice breaking, relax dulu lah ya. Oke, mulai ya. Oke, sekarang silakan berdiri. Nanti ibu jelaskan. Kita bentuk dua baris ya. Silakan merapat ke tengah, melayang, terus ini ke tengah ya. Dua jalur ya. Jangan satu jalur panjang ini ya. Nah, kedua ini ya. Berhadapan. Oke. Ada yang nggak ada pasangannya nggak? Atas aja di belakang nggak usah pakai pasangan. Nah, dari depan berpasangan. Nah, lihat di sini, sejajar sini. Nah, ya. Oke. Udah ya. Ingat, di sini namanya ibu namakan permainan cerdas cermat. Ya. Tangan kalian silahkan siap dalam posisi seperti ini, teman-temannya, ya. Nanti tim di sebelah kiri ya. Di sini ada Jenny, berarti di sini ada Silma, itu berarti tim sebelah kiri. Namanya tim cerdas, ya. Nah di sebelah Nelen atau Nusen itu tim cermat, ya. Cara mainnya, nanti ketika ibu bilang cerdas, berarti tim cerdas yang harus memukul temannya. Kalau kena berarti dia menang, ya. Atau sebaliknya, ketika ibu bilang cermat, berarti tim cermat yang harus memukul tangan yang cerdas. Kalau kena juga berarti dia sudah menang, ya. Paham ya aturannya? Oke, kita mulai. Coba ya. Cerdas. Dapat satu ya. Ada yang kena teman-temannya? Ada ya. Cerdas. Oke, sekali lagi. Cermat. Kalau sama-sama nama mukul ya. Cermat. Oke. Cerdas. Cerdas. Nah, ada yang dapat ya? Oke, boleh permainan seperti itu. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan buat kalian. Semangat mainnya? Oke, baiklah. Kita sudah melakukan ice breaking. Berharap kalian semangat ini sampai selesai nanti ya. Oke, sebelumnya aku akan menyampaikan pada hari ini ada tujuan layanan yang mau diberikan ya. Karena saya berharapnya setiap layanan itu harus ada manfaatnya buat kalian ya. Jadi layanan ini saya berikan bertujuan. Yang pertama di sini kita bisa melihat ya. Yang pertama itu harapannya adalah tujuannya mampu ya. Kalian mampu mengembangkan potensi diri ya. Itu tujuannya yang pertama. Terus yang kedua nanti kalian bisa merinci apa saja sih jenis-jenis dari potensi diri ya. Nah kemudian ada tujuan juga kalian nanti dapat memilah manfaat-manfaat dari kita memiliki
selanjutnya yaitu tujuannya kalian mampu menerapkan. Karena di sana nanti saya akan menyampaikan bagaimana sih cara-cara supaya potensi diri itu bisa berkembang. Nah, saya berharap setelah disampaikan kalian mampu menerapkan cara-cara itu di dalam diri sendiri. Ya, oke. Adapun langkah-langkah, ya. Adapun langkah-langkah kegiatan kita hari ini, ya. Nanti di awal ibu akan memutarkan video, ya. Ibu akan memutarkan video pendek terkait materi hari ini. Ya, setelah itu ibu akan sedikit menjelaskan materi melalui PowerPoint, ya. Kalian bisa menyimak juga di sana. Kemudian kita akan ibu akan membentuk diskusi, jadi kalian akan berdiskusi nanti terkait ada masalah yang akan ibu berikan pada setiap kelompok, ya. Yang mana permasalahan itu akan kalian pecahkan setelah berdiskusi, ya. Setelah selesai, nanti masing-masing perwakilan dari anggota kelompok itu menyampaikan hasil dari diskusinya, ya. Nah, setelah selesai, ibu pasti akan berikan kalian lomba kerja peserta didik, ya, dan nanti di akhir juga akan ada evaluasi atas pelayanan yang ibu berikan hari ini, ya. Seperti biasa di pelajaran BK hanya 1 jam pelajaran. 1 jam pelajaran itu sama dengan 45 menit, ya. Oke, ibu berharap kalian bisa mengikuti dengan baik. Bisa nggak? Bisa. Nggak lama juga kan? Oke, nah sebelum ibu mulai masuk ke materi kita hari ini, ibu mau bertanya dulu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Oke, Jenny, tentang apa, Jen? Tentang berani menjadi remaja yang berpikiran positif. Oke, tentang remaja yang berani berpikiran berpikir positif, ya. Ibu berharap yang lain juga masih ingat kan? Masih, ya. Oke, nah hari ini ibu mau mengajak kalian mengetahui lebih banyak tentang potensi diri, ya. Nah, tentang potensi diri. Kenapa layanan tentang potensi diri ini ibu berikan ke kalian? Ya, ibu banyak sekali menemui permasalahan, terutama di kelas 12 atau kakak kelas kalian yang saat ini. Setiap saya masuk itu saya suka bertanya, kalian kalau selesai dari sini, kalian mau kemana? Kalian mau memilih karir apa? Apakah lanjut kuliah atau langsung bekerja? Rata-rata, ya, sebagian besar dari mereka jawabannya masih bingung. Mereka tuh belum tahu mau memilih yang mana. Masih bingung, Bu, antara mau bekerja atau kuliah. Loh, kok masih bingung? Padahal sudah mau selesai. Nah, ternyata penyebabnya, akar permasalahannya yaitu satu. Mereka belum tahu apa potensi dalam dirinya, apa kelebihannya, apa kemampuannya, ya. Nah, makanya hari ini ibu berharap di kelas ini ibu berikan layanan tentang potensi diri supaya kalau ketika kalian kelas 12, ya, permasalahan itu tidak terjadi lagi. Kalian dari sekarang sudah mengembangkan potensi yang kalian miliki sehingga ketika sudah mau selesai kalian sudah yakin dengan pilihan. Oh, saya sudah pasti bekerja karena saya tahu skill saya ini, gitu kan? Nah, jadi saya pasti mantap bekerja. Oh ya, Bu, saya rasa kemampuan saya belum terlalu banyak, ya, belum terlalu ahli, terlalu lihai, sehingga sepertinya saya akan memutuskan untuk lanjut kuliah. Nah, harapan saya seperti itu, ya. Oke, bagaimana? Sudah siap untuk masuk ke tahap selanjutnya? Siap, ya. Oke, langsung saja ibu akan putarkan video ini. Ibu minta kalian menyimak, ya. Bisa, ya? Bisa. Oke.
life with its changes that had happened not long ago. On a high mountain plain where the sagebrush arranges a playground south of the snow, lived a lamb with a coat of remarkable sheen, that would glint in the sunlight all sparkling and clean, such a source of great pride that it cost him to preen. And he'd break out in high step and dance. He would dance for his neighbors across the way. I must say that they found his dancing and dancing, for they'd also joined in the play. Then one day, abounding up the slope came a great American jackalope. This sage of the sage, this rare hair of hope, caused to pause and check out the lamb. Hey kid, why the mope? Well, I used to be something all covered with fluff, and then dance in the sunlight and show off my stuff. Then they hauled me away in a manner quite rough and sheared me and got me back again buff. And if that's not enough, now my friends all laugh at me, because they think I look ridiculous, funny, and pink. Pink? Well, what's wrong with pink? Seems you've got a pink ink in your thing. Doesn't matter what color, like it's nope. Be it pink, purple, or heliotrope. Now, sometimes you're up and sometimes you're down. When you find that you're down, well, just look around. You still got a body, good legs and fine feet. Get your head in the right place and hey, you're complete. Now, as for the dancing, you can do more. You can reach great heights. In fact, you can soar. You just get a leg up and you slap it all down, and you'll find you're up in what's called the bound, bound, bound and rebound, bound, and you're up right next to the sky. And I think you can do it if you give it a try. First, get a leg up, slap it on down. So every year, along about May, they'd load him up and they'd haul him away, and they'd shave him and dump him all naked and bare. He learned to live with it. He didn't care. He just bound, bound, bound and rebound. Now in this world of ups and downs, so nice to know there are jackalopes around. Oke, itu tadi video. Ya, itu tadi video pendek tentang potensi diri ini ya. Nah, dari video tadi kita bisa belajar. Kalian melihat ada apa di sana? Tadi ada seekor kelinci ya. Memiliki potensi kan dia kan? Pandai menari ya. Nah, tetapi tiba-tiba bulunya habis dicukur sehingga menyebabkan dia tidak percaya diri ya. Dia merasa itu jadi suatu kekurangannya. Padahal potensinya ya nggak akan hilang. Begitu juga dengan kalian ya. Begitu juga dengan kita. Ketika kita memiliki potensi, walaupun kita memiliki segi kekurangan yang lain, ya, tapi itu tidak akan mampu menghilangkan potensi yang ada. Justru kita harus percaya diri, ya. Dengan kita percaya diri, potensi
pengembangannya dia tetap bisa, bahkan bisa lebih lagi meningkatkan potensinya ya. Nah itu tadi sepintas video pendek ya. Nah sekarang ibu akan masuk sedikit ke materinya tentang potensi diri ya. Ibu mau mengajak kalian, ayo kenali potensimu ya. Berbicara tentang potensi diri ini ya, pasti kita harus tahu dulu kan apa sih ini maksud dengan potensi diri gitu ya. Nah ada yang tahu nggak kira-kira potensi diri itu apa sih gitu? Saya Bu. Oke, Mulsen. Potensi diri merupakan kemampuan dari seseorang baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud Bu. Ya betul sekali ya. Potensi diri itu adalah kemampuan ya. Ada yang sudah mampu mewujudkan, mengembangkannya walaupun belum optimal. Tetapi masih ada juga yang belum sadar atau belum tahu potensi dalam diri atau kemampuannya itu apa ya. Nah kita lihat ya, apa saja jenis potensi diri. Yang pertama ada apa di sana? Potensi fisik. Potensi fisik. Nah kalau kalian lihat dari gambar di sana udah jelas. Potensi fisik itu berkaitan dengan anggota tubuh, dengan kekuatan tubuh. Ya, ada banyak potensi-potensi yang berkaitan dengan potensi kekuatan tubuh. Ya, kaki, tangan, mata, telinga. Ya, nah yang bisa dikembangkan. Ya, salah satu contoh pekerjaan atau karir. Ya, yang berhubungan dengan kekuatan fisik. Misalnya seperti TNI. Apalagi ada yang tahu? Polisi, apalagi petinju. Nah itu kan salah satu contoh ya potensi yang berkaitan dengan kekuatan fisik. Mungkin di sini ada salah satunya, misalnya ada yang hobi main bola kaki mungkin, atlet, ya, Pino, suka main bola kaki. Itu kan salah satu potensi fisik. Karena nggak semua orang loh. Ada yang hanya berlari sebentar keseleo, tapi ada yang berlari berjam-jam tidak mudah merasa capek. Ya. Oke, yang kedua yaitu potensi apa di sana? Intelektual itu berarti berkaitan dengan pikiran, kecerdasan intelektual. Ya. Ini juga sama. Tidak semua orang memiliki itu. Ada orang-orang tertentu. Ya, salah satu gejalanya atau hal yang nampak itu ketika ada juara 1, 2, 3 di kelas. Nah itu kan gejala atau hal yang bisa kita lihat bahwa orang itu memiliki potensi intelektual. Nah kira-kira ada karir apa aja sih yang berkaitan dengan potensi intelektual ini? Ya, bisa kita lihat di sana. Ada yang namanya ilmuwan. Ilmuwan itu orang yang pintar nggak? Pintar, harus pintar. Lo bisa jadi ilmuwan ya. Itu salah satu contoh dari potensi intelektual. Ada apa lagi? Dokter, kan? Nah, untuk menghafal berbagai macam riset yang luar biasa itu gak semua orang mampu, ya. Oke, selanjutnya ada potensi sosial emosional. Ini berkaitan dengan kemampuan kita mengelola emosi. Tidak semua orang, saya rasa ya. Ada tipe orang yang mudah marah-marah, benar nggak? Kita kadang nyenggol nggak sengaja aja bisa kayak memulai kan? Nah, padahal sebenarnya nggak harus sampai ke sana, benar nggak? Ya, tapi ada tipe orang mau disenggol macam manapun, mau diolok macam manapun, nggak mudah marah, benar nggak? Nah, itu menunjukkan bahwa dia memiliki potensi emosional. Karirnya seperti apa? Salah satu contohnya, psikolog, ya. Nah, itu salah satu contoh orang yang memiliki potensi emosional ya. Oke, selanjutnya ada potensi mental spiritual. Berbicara tentang spiritual, sebenarnya pada dasarnya kita memiliki spiritual kan? Memiliki agama, keyakinan, benar nggak? Ya, tetapi tidak semua orang memiliki kemampuan dalam mendalami, ya kan? Nah, tidak semua orang mampu mendalami dan menyalurkan kepada orang lain. Jadi karir atau pekerjaan seperti apa sih yang berkaitan dengan potensi spiritual? Misalnya seperti kalau kita di agama Katolik itu ada pastor, apalagi suster, biarawan-biarawati ya. Nah Muslim misalnya ada ustazah ya.
semangat dalam diri. Ya, bisa kalian lihat di sekitar kalian. Ada nggak orang yang selalu bersemangat setiap hari, nggak pernah malas sekolah ya? Pokoknya pengennya kalau di kelas harus juara, misalkan gitu, ya? Atau ada yang malas-malas datang ke sekolah, suka tidur, ya? Atau sender-sender terus di dinding, di bangku. Kalian malas seperti itu kan menunjukkan daya juangnya rendah. Tapi yang kalau selalu ceria, selalu semangat itu menunjukkan dia memiliki potensi daya juang yang baik, memiliki potensi seorang pejuang, potensi seorang pemenang, ya. Nah, dan tidak semua yang memiliki potensi ini, ya. Oke, kemudian kita masuk ke manfaat. Mengenali potensi diri itu ada manfaatnya, makanya kalian harus tahu ya apa yang menjadi kemampuan kalian. Yang pertama, membantu menentukan pilihan. Termasuklah tadi ketika kalian selesai dari sini, kalian bisa menentukan langsung bekerja atau masih lanjut kuliah. Karena kalian tahu, oh kayaknya saya sih harus ini lah. Karena kalau untuk buka usaha kayaknya di kemampuan saya ini belum maksimal. Jadi harus ditingkatkan lagi pendidikannya gitu. Ya. Terus selanjutnya tahu akan kelebihan dan kekurangan. Oh kekurangan saya ini loh, saya masih emosinya belum stabil, ya masih kurang ini. Kelebihan saya itu ternyata saya orangnya semangat, gitu. Ya, saya selalu yakin bahwa saya bisa. Saya orangnya optimis. Nah jadi kita bisa koreksi diri, ya. Kemudian meningkatkan kualitas diri. Ini jelas. Ketika kalian memiliki potensi, kalian kembangkan, sudah otomatis kualitas juga akan bertambah. Beda. Ibaratnya gapnya itu beda. Benar nggak? Coba kalau kalian lihat, misalnya orang yang mau olahraga, lihai main basket, keren kan kayaknya? Benar nggak? Nah, pandai main musik, wah luar biasa di panggung, keren nggak kelihatannya? Keren, ya. Jadi kualitas dirinya juga bertambah, ya. Nah, kemudian ada dapat memanfaatkan waktu secara efektif. Ini jelas orang yang memiliki potensi diri yang baik, ya, memiliki potensi diri yang baik, pasti dia akan memprioritaskan, menghabiskan waktu untuk melakukan hal-hal yang positif. Jadi waktu dia tidak akan terbuang sia-sia, akan digunakan sebaik mungkin, ya. Oke, terus 5 cara meningkatkan potensi diri. Nah ini yang Ibu bilang tadi di awal, ya. Berharapnya kalian bisa mengikuti nih apa saja caranya, ya. Nah yang pertama, kenali diri secara mendalam. Kita mengenali siapa diri saya, siapa diri kita masing-masing, ya. Oh saya ini siapa, ya. Apa yang menjadi kelebihan saya, apa yang menjadi kekurangan saya. Kita harus tahu, ya. Kalau saya orangnya tipenya suka grogi, jadi bagaimana caranya supaya mengatasi itu? Harus makin banyak berlatih, banyak belajar supaya rasa itu makin berkurang. Nah itu ya. Terus open minded terhadap saran atau kritikan orang lain. Ini salah satu ciri orang yang mau maju, ya, harus mau terbuka terhadap kritik dan saran dari orang lain. Oh Aurel, kamu kan suka dance ya, tapi kayaknya Ibu lihat kamu kayaknya belum terlalu total lah menarinya, gitu kan? Oh iya Bu, oke Bu, saya coba lagi Bu ya. Nah, dengan mau menerima masukan dari saya, itu membuat potensinya makin berkembang. Jadi dia perbaiki yang kurang tadi, dia ubah ke yang lebih baik, jadi potensinya semakin meningkat, ya. Tapi kalau orang, ya, Silma, kamu tuh gerakannya masih kurang luas. Ibu-ibunya nggak bisa nari bang. Nah, itu ciri orang yang nggak mau terbuka pikiran terhadap kritikan orang lain. Dan orang tipe seperti itu nggak akan mudah maju, nggak akan mudah berkembang, karena dia egois, mengikuti kemauan sendiri. Sedangkan yang menikmati hasil karya dia itu kan orang lain, ya. Nah, selanjutnya buang pikiran negatif. Tahu pikiran negatif? Suka seuzon, suka berpikiran buruk.
Kadang-kadang kita seperti itu, benar nggak? Ya, orang nggak ngomongin kita, karena ngomongin berdua, sekali nengok kita pasti merasa diomongin. Suka berpikiran buruk dengan orang, pasti Aurel sama Anas ngomongin ibu tuh, gitu ya. Padahal belum tentu, ya. Berpikiran negatif terhadap orang itu juga bisa menghambat potensi kita berkembang. Oleh karena itu kita harus membiasakan diri kita dengan berpikiran positif. Karena kalau kita mampu berpikir positif, maka aura yang kita timbulkan juga positif. Hal-hal yang kita lakukan juga akan positif dan hasilnya sudah pasti menjadi positif. Ya, sebaliknya juga demikian. Ya. Kemudian berani mencoba hal baru atau selalu optimis. Optimis itu artinya semangat, yakin kalau saya bisa, mau mencoba hal baru. Saya belum pernah sibuk melakukan itu, tapi kayaknya saya mau mencoba. Nah, kata mau mencoba itu sudah menunjukkan kalau dia memiliki optimis, ya. Bukan berarti saya belum pernah bu itu, jadi saya nggak mau bu. Nah, itu ciri pesimis, tidak mau mencoba hal yang baru. Sedangkan untuk mengembangkan potensi, kalian harus belajar. Walaupun hal yang belum pernah kalian lakukan, harus belajar untuk mau dicoba. Ya, jadi jangan takut intinya. Nah, di sini ya ada sedikit kata penyemangat di sana. Remaja hebat, remaja yang mampu mengoptimalkan potensinya di bidang apapun. Ya, kalian di sini ada 20 kepala ya. 19 yang hadir hari ini karena satu orang nggak masuk. Ya, berarti harusnya ada banyak potensi di sini. Ya. Jadi kalian akan keren menjadi remaja itu ketika potensi apapun yang kalian miliki bisa kalian kembangkan dengan baik. Yang hobi nari kayak Aurel, ya, dia akan menjadi remaja yang keren, yang hebat ketika dia mampu total mengoptimalkan potensi narinya. Ya, yang suka belajar matematika, dia akan potensi akademiknya akan menjadi lebih baik. Yang suka bola, kembangkan. Siapa tahu suatu saat bisa kayak Cristiano Ronaldo kan? Nah, kaya gara-gara main bola, gara-gara potensi. Nah, jangan salah ya, potensi itu kan suatu saat bisa menjadi jenjang karir kalian tanpa kalian sadari, ya. Nah, oke. Itu tadi gambaran pengantar dari Ibu tentang materinya, ya. Kita selanjutnya akan masuk ke tahap diskusi. Ya. Di sini Ibu sudah membentuk kelompok diskusi ada 4. Ibu bagikan jadi 4 kelompok, ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, Ibu persilakan kalian langsung membentuk kelompoknya. Duduk sesuai kelompoknya masing-masing. yang harus kalian selesaikan di setiap kelompoknya, ya. Yang pertama itu kelompok 1 nanti di sana akan menyelesaikan permasalahan tentang jenis pekerjaan apa saja yang ada atau yang bisa sesuai dengan potensi diri. Tadi macam-macam potensi sudah ditampilkan, ya. Terus kelompok 2 nanti akan mencari manfaat, ya. Apa saja sih manfaat kita mampu menggali potensi diri, ya. Oke. Kemudian kelompok 3 nanti di sana akan memecahkan masalah tentang bagaimana cara meningkatkan potensi diri. Nah, ini kelompok 3, ya. Nah, kelompok 4 nanti masalahnya di sana apa saja, ya. Kalian akan mencari apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam mengembangkan potensi diri, ya. Oke, ini Ibu bagikan untuk permasalahannya. Silakan didiskusikan nanti, ya.
Oke, yang sudah dapat bisa langsung berdiskusi ya. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Mengerti? Mengerti ya? Oke, silakan langsung didiskusikan. Ya. Nah, masing-masing kelompok silakan tunjuk. Oh ya, satu lagi, Ibu harus suruh bawa HP kan? Ada ya. Nah, untuk pemanfaatan teknologinya, ya kalian boleh mencari referensi atau sumber atau pemecahan masalahnya melalui media ya. Misalnya lewat Google atau Chrome ya, boleh digunakan HP-nya ya. Bentar. Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Bentar. Sebagai dokumen siapa ya. Oke. Kalau ada jawabnya seperti ada. Ini jawabannya. Jangan berdiskusi. Buka ya satu situsnya tuh. Ibu kasih waktu kurang lebih 10 menit ya. Dibagi-bagi aja itu apa tugasnya ya. Misalnya ada bagian mencari yang pertama, kedua. Jelas tulisannya? Bagus teman-teman. Bagi tugas lah ya, siapa yang tukang carikan. Bagaimana ini? Jelas tulisannya? Jelas ya? Kamu buatkan? Cukup jelas semua perintahnya? Jelas. Kalau ada yang dibingungkan boleh ditanyakan ya. Oh iya, ini tadi biar ini ya. Ingat ya. Nah, untuk potensi diri ini mungkin bisa dikasih poin-poin biar ini nanti contohnya gitu ya. Ini potensi diri ini contohnya seperti
Aman ya? Pokoknya eksplorkan aja, cari aja sebanyak-banyaknya gitu ya. Ya biar kalau makin banyak kan lebih makin paham juga kan jadinya kan. Kalian masalahnya
hasil dari diskusi. Ya, kita mulai dari kelompok 1 yang di depan sini ya. Kepada Aurel dan teman-teman. Siapa yang akan menyampaikan? Anas. Ya, oke Anas, silakan sampaikan hasil diskusinya. Terima kasih Bu. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Adapun jenis pekerjaan yang sesuai dengan potensi yaitu yang pertama potensi fisik yaitu binaragawan, pemain sepak bola, polisi, dan TNI. Potensi intelektual, ilmuwan, dokter, dosen, dan guru. Potensi sosial emosional, psikolog, dan motivator. Potensi mental spiritual, ustadz, biarawan, dan pendeta. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ternyata penyampaian yang komplit di sana ya, bagus ya. Oke, kira-kira ada yang mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1? Saya Bu. Intan ya. Oke, Intan, silakan. Menurut saya apa yang disampaikan oleh kelompok 1 sudah cukup jelas dan contoh-contohnya juga mengenai dan mudah dipahami. Oke, terima kasih. Tepuk tangan juga buat. Oke, selanjutnya dari kelompok 2, siapa yang akan menyampaikan? Yula, ya. Oke, Yula, silakan. Baik, Bu, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, manfaat mengenali potensi diri yaitu 1. Membantu kita dalam menentukan pilihan karir di masa depan. 2. Kita menjadi tahu akan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. 3. Kita menjadi bisa meningkatkan kualitas diri. 4. Kita dapat memanfaatkan waktu secara efektif. Oke, terima kasih Yula. Tepuk tangan. Saya juga rasa penyampaian cukup baik. Kemudian ada yang mau menanggapi mungkin untuk kelompok 2? Aldi ya. Oke Aldi, bagaimana Aldi? Menurut saya apa yang disampaikan oleh kelompok 2 sudah bagus. Saya hanya mau menambahkan sedikit bahwa manfaat mengenali potensi diri ini sangat penting bagi kita, apalagi setelah lulus dari SMK ini. Dengan kita mengenali potensi diri kita akan mudah menentukan kemana kita akan menentukan pilihan karir kita. Selanjutnya apakah langsung bekerja atau masih lanjut kuliah. Oke, terima kasih Aldi ya, tepuk tangan. Nah, selanjutnya kelompok 3 ya. Kelompok 3 siapa yang akan menyampaikan? Dira. Oke, Dira, silakan. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Adapun cara meningkatkan potensi diri yaitu A. Kita harus mengenali diri secara mendalam. B. Kita harus mencari tahu kelebihan dan kekurangan diri. C. Kita harus open-minded terhadap saran atau kritik dari orang lain. D. Kita harus membuang pikiran negatif. E. Kita harus berani mencoba hal baru dan selalu optimis. Sudah selesai Dira? Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 3. Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Nelen? Ya, oke Nelen, bagaimana hasilnya? Silakan. Menurut saya, berdasarkan hasil diskusi yang disampaikan kelompok 3 tadi, kunci dari berkembangkan potensi dalam diri seseorang yaitu ada 2. Yang pertama, adanya kemauan dari individu itu sendiri untuk mengembangkan potensi dirinya. Yang kedua, adanya faktor dari luar yaitu berupa masukan atau saran dari orang lain. Oke, terima kasih Nelen ya. Selanjutnya yang terakhir, ya terakhir kan, benar kan? Kelompok terakhir, kelompok 4, silakan siapa yang akan mempresentasikan di sana? Tutut ya, oke Tutut silakan. Menurut kelompok kami, faktor penghambat berkembangnya potensi diri adalah 1. Tidak mempunyai tujuan yang pasti. 2. Selalu berprasangka buruk. 3. Malas. 4. Terlalu mudah puas diri. 5. Mudah putus asa. 6. Pesimis atau merasa tidak mampu. 7. Tidak memahami kemampuan diri sendiri. Oke, terima kasih Tutut. Tepuk tangan untuk kelompok. Ada yang mau menanggapi dari kelompok 4? Ya Bu. Oke, Dino ya. Dino, silakan tanggapannya. Menurut saya, selain dari faktor yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 4,
Dukungan dari keluarga juga bisa berpengaruh pada perkembangan potensi diri seseorang. Oke, terima kasih Bino. Ya, saya rasa masukan yang bagus juga ya. Oke, Ibu rasa dari hasil diskusi kalian sudah menjawab atau memecah dari semua permasalahan yang Ibu berikan tadi. Ya, semuanya sudah cukup baik. Tepuk tangan dulu Pak Salim. Selanjutnya saya akan membagikan lembar kerja peserta didik ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap apa yang telah Ibu sampaikan hari ini ya. Ibu minta kalian mengerjakan metodenya, silakan diisi identitas dan soal yang sudah disediakan. Oke, langsung dikerjakan ya. Kalau yang mau Baiklah, hampir rata-rata sudah selesai. Ibu lihat ini, ya. Silakan
Oke, terima kasih Aurel. Tepuk tangan buat Aurel. Kesimpulannya adalah dengan kalian mengenal potensi dan mampu mengembangkan dengan baik, adalah ketika selesai dari sini kalian tidak bingung lagi dalam menentukan pilihan karir, ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Sebelum menutup, ya, itu ada evaluasi layanan, ya. Di sini kalian bisa menilai proses layanan hari ini, apakah bisa mengerti atau tidak, ya. Silahkan isi mulai dari identitasnya juga. Ya, langsung isi. Di sebelahnya juga, ya, yang di depannya itu tentang evaluasi proses, ya. Kemudian di lembar selanjutnya itu ada tentang evaluasi hasil di sana, ya. Oke, silakan dikerjakan. Sebelahnya boleh ini, ya. Ini yang ini hasilnya, ya. Lembar kedua yang di sebelahnya juga dikerjakan, ya. Oke, sudah selesai semua? Bisa dikumpulkan lagi ke depan, Bapak Ibu. Evaluasinya, ya. Nah, menurut itu kalian sudah mengikuti rangkaian kegiatan hari ini yang baik dari awal sampai terakhir ini, ya. Nah, untuk hari ini, ya, Ibu rasa pertemuan kita cukup sampai di sini, ya. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan, di mana kita akan membahas tentang remaja keren, remaja yang berempati tinggi, ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik.